WA yang tidak ada namanya, sekedar penekanan ataupun istilahnya ancaman, tapi bukan pidana, sekedar apa ya namanya, cuci otak atau apa lagi. Tapi bagi saya itu sudah biasa, karena saya setiap hari mungkin selalu membela iman meskipun tidak pernah lapor ke kita. Bagaimana serbuan medsos netizen untuk menyerang iman itu, dan saya yang melawan, yang membela. Tanpa saya informasikan atau saya kasih kabar, nggak pernah. Karena saya mungkin jauh berbeda dengan Sayyid Qori. Saya palsu. Padahal dia sumpah sendiri di bawah Al-Quran, tapi saya tidak pernah bersumpah, hanya saja pernah ngomong. Jangan benar, salah saya bela. Benar. Tetapi apakah selama ini salah? Nah, tinggal bapak-bapak menilai. Kan begitu. Insya Allah, kalau membela kiai, mendampingi kiai, mengawal kiai, yang kita harapkan itu adalah barokah. Oleh karena itu, niatan saya dengan Nahdlatul Ulama, khususnya di Bandung NU jangan ini sekedar tabarukan saja. Jadi tabarukan kepada nama, tabarukan juga dengan Nahdlatul Ulama. Dan alhamdulillah barokahnya itu sudah terasa oleh saya. Itu. Pertama yang paling saya ingat itu adalah berangkat haji tahun kemarin. Itu saya kira barokahnya di kita harokah di Nahdlatul Ulama. Dan di tahun itu pula lah gerakan orang mengambil aliran zakat dari tangan Kalongan, diambil kembali dan dikembalikan ke PBN. Mungkin bapak-bapak nggak tahu proses daripada dana pengambil alihan tersebut. Ini sungguh luar biasa Bapak Bari. Sudah sepuh tapi energik, kemana-mana bergerak. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Dan alhamdulillah PDRT Jakarta sudah ada, tinggal kita laksanakan sesuai dengan prosedur dari PDRT. Dan ada pun pengajian bulanan, ada program utama dari Jateng Provinsi Banten sesuai dengan harapan Bapak Bali, sesuai dengan harapan Abu Yamu tadi, sesuai harapan Abah Uwo, bahwa Banten harus kuat tarekatnya. Melalui cara pengajian ini, insya Allah tarekat Banten akan bangkit kembali menjadi mercusuar dari daerah-daerah senusantara ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, nggak ada sambutan apa? Baik. Untuk mengawali kitab yang dibaca adalah kitab Anwar Qudusiyah yang dibacakan oleh Abang Kiai Bawalah. Silakan Abang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa asyhadu wa syahid lam tamsam hormat semangat dari barok mudah-mudahan disini sepanjang umur dan sematan kami pula disebut sebagai mudir Jerman Banten dan beliau diberikan sepanjang umur
Demikian kesempatan kita hidup yang terhormat pada Katib Jatmus Banten dari Hidayat dari Kami Umum, yang juga pada Taris dari Banten ini juga kepada Kiai Usman dan jadi juga kepada umur dan kepada para kiai terbesar yang lainnya. Saya tidak satu berikan tahan dan kita bisa mencoba pada Al-Iman. Untuk waktu kita akan melanjutkan dengan kitab Al-Anfusiyah. Kitab Al-Anfusiyah ini karya Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani. Dia lahir di Mesir, waktu di Mesir tahun lahir tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah Masehi, lahir tahun 1493 Masehi dan abad 16. Jadi kalau wafatnya tahun 1555 Masehi, jadi wafatnya lebih dulu 5 hari. Setelah itu wafat Sultan Muhammad. Dan setelah beliau wafat juga itu setelah beliau wafat itu hari sebelumnya itu wafat Sunan Jati. Cuman periodenya Sunan Jati lebih panjang ya, 10 tahun sebenarnya itu. Baiklah, jadi dengan kalinya kitab manusia ini, mudah-mudahan kita ini bisa mendapatkan maunah keberkahan dan khususnya pada para NU dan penjaga. Baiklah, ini jam berapa nih debat saja? Jam ya, 4 ya. Oke ya. Ini bagian apa kemarin? Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin bagian ini ya, di bawah mukadimah tuh ya, bahwal qayyum ya, ini ya, ada ya. Ada kan ya? Bahwa maka ketahui Allah wa'alladhi ibu al-qayyuzat kan menang al-ladzat la yanamu kan ora dulu al-ladhi wal qaharu sang lanzat kan perkasa al-ladzat la yaromu ya kan ora sejak al-yaromu ya la yaromu kan ora sejak al-ladhi. Kan istilahnya kalau Allah itu kan ya semua udah tahu nggak tidur ya, kemudian Allah itu tidak punya tujuan apa-apa, baik menciptakan semua seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Beliau itu tidak mempunyai tujuan apa-apa. Kemudian juga untuk menetapkan hukum sebagaimana di Al-Quran, Allah tidak punya tujuan apa-apa. Katanya ada tuh di lagi surat Zariyat ya, halaman 56 ya, ayat 56. Kemudian wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Karena tidak ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Berarti ini ayat ini Allah ciptakan Allah punya tujuan supaya beribadah, bukan ya, bukan. Nanti dijelaskan di dalam kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, kitab Maksud karya Imam Ibnu As-Suyuti. Di mana dalam kitab tafsir tersebut bahwa Allah menciptakan jin manusia itu ada yang as-saqo celaka, ada yang sa'adah berbahagia. Jadi jin dan manusia supaya hidupnya selamat di akhirat, maka dia harus beribadah, harus memenuhi masalah perintah Allah. Dan itu terangan dari kitab tafsir Ad-Durrul Mansur, kitab Maksud. Kemudian laisa orang ibu kami sendiri upamanya Allah yang kata-kata zaidahnya apa syian perkara wahwala utai Allah ibu asami uzat kang maha mengganggu dan mendengar
Al-Basir itu zat yang akan mengenali atau melihat, surat 11. Ya Allah itu tidak sesuatu ya, karena sebagai sudah kita ketahui bahwa hal ini, ayat ini termasuk dalam kalau kita punya tadi itu termasuk sifat mustahil bagi Allah ya, sifat al-mumasalah bil hawadis. Sedangkan sifat al-mumasalah bil hawadis itu yang sudah saya terangkan ada 10 penjabaran tentang sifat al-mumasalah bil hawadis ya. Pertama, Allah itu mustahil ayatuna jirman. Dua, Allah mustahil ayatuna aroran yakun bil juduli. Tiganya, Allah mustahil ayatuna fi hati. Empatnya, Allah mustahil ayatuna lahu lajihat. Kelimanya, Allah mustahil ayatuna fi makanin. Dan enamnya, Allah mustahil ayatuna fi zamanin. Kemudian katanya Allah mustahil mutasab mahlalil hawadis. Delapannya, Allah mustahil ayatuna betul mutasab bil agrad bil kibar. 9-nya Allah mustahil ayatuna isigar. 10-nya Allah mustahil ayatuna bil agrad bil af'ali bil ahkam. Nah, ini tadi sudah ada. Kalau mustahil tidak tujuan, yang tidak tujuannya kita. Kalau kita kan sebagai makhluk Allah kan tujuannya kita mengadakan pengajian di jadwal seperti ini supaya kita satu niatnya mencari Allah ya. Kemudian kita berusaha menghidupkan dan melestarikan tarekat-tarekat yang ada khususnya di tanah Banten nantinya. Dan dengan adanya begini di seluruh kita ya, apalagi Sultan Banten, Sulawesi dan lain, istilahnya senang mendengar turun-turunannya seperti ini, insya Allah. Allah as-sami'u, Allah Maha mendengar. Ini sifat hal maknawiyah ya. Mana kan sifat sama Allah mendengar. Jadi mendengarnya Allah tidak seperti manusia. Kalau mendengarnya Allah itu, kalau manusia kan kalau mendengar hanya suara-suara ya. Suara. Dan itu pun istilahnya kalau terjangkau kan. Tapi kalau Allah mendengar, Allah melihat, itu bukan hanya semua mutlak. Jadi Allah mendengar dan melihatnya itu kepada sesuatu yang maujud ya. Baik tadi berupa apa aja, berupa suara ya, benda-benda mati, benda hidup, semuanya ya Allah mendengar gitu. Iya. Semuanya. Ayat kita di tauhid ya itu. Khalaq dari akan atau ciptakan Allah al-arsy ing aras wa ja'alahu lan dari akan Allah ing aras haddal istiwa'i, kalau berpesan tentang istiwa arti menguasai ya, bukan berarti istiwa sebagaimana yang difirman oleh Allah dalam surat Thaha ya, Ar-Rahman al-Istawa. Memang si istawa kalau mana hakikat, mana dekatnya kan istaqara, bersemayam. Tapi yang dimaksud mana jauh atau mana kiasan, menguasai istaula. Jadi kalau dalam ilmu balaghah itu ya, ada di terang di dalam kitab Bermaknun pada bait ke-216 sampai dengan 217. Itu namanya Bade Tauriyah Mujarodah itu. Tauriyatun Tuhan ihamil lima bida ma'nahul ba'id ma warusyab lima yula'in qalib wa juridat bifaqdihi faqdihi. Wa ansha lan kelakan Allah al-kursiya il-kursi wa ansalan luasakan Allah al-kursi al-ardu ini was sama'atin langit iftara'a dari akan Allah Allah bud wal kolam al-a'la dan makan bud wajrolan menjalankan Allah ing al-kalamul a'la kitaban ingkang nulis di khalqi ing dalam makhluk Allah ilaul fasli maring muka binum pasal pisahannya bisa wal qalilan lan qada menetapkan hukum segala macam
Abda dari akan Allah al-alam alam. Mulau terdesak dari alam bagi misal sabakin. Di atasnya upama selain upama gelak dan gelak. Dahulu ya dahulu. Jadi kan Allah menciptakan alam seluruh Allah ciptakan seluruh alam beserta isinya itu tidak punya contoh. Kalau manusia kalau bangun apa kan harus di ini dulu ini. Ya apa dirancang dulu ya, ada desain dulu kalau enggak ya. Jadi orang itu enggak dosa ilmunya Allah. Ya. Sejak diajari ya. Khalaqa dan dari Allah al-makhluk. Wa khalaqa dari akan Allah makin perkara kuliko kemudian akan akan nikmat. Anzala menurunkan Allah al-arwah ing kira-kira fil asbabin dalam berbagai jasad lainnya. Aman kawan aman. Wa ja'alana nabi Allah adil asbab ing kira-kira jasad al-munazzala takang dan nakan ilayah maring asbab al-arwah atau al-arwah ing kira-kira fil bumi dan bumi khalqan kalau dari khalifah gitu. Dan itulah dari kalau dalam apa jika mereka Satoriyah ada martabat 7 ini semuanya ada diterangkan semuanya ada martabat 7 ada martabat wahdah ada martabat batu wahdanya hadiyahnya kedua wahdah ketiga wahidiyah keempat alam arwah kelima alam misal keenamnya alam ajsam ketujuh alam insan kamil gitu. Wasakhara lan nalukan Allahnya atau membutuhkan Allah laha marin arda makin perkara bisa mengapikan di dalam pira-pira langit wa malam perkapil adukan di dalam bumi dan hale sekabe ini saking Allah dari Allah semua yang diciptakan pala tatahamu maka harus mengajo menguhakan berubahnya bergerak apa zaratun apa atomnya ya kecil itu zaratun illa angin ansagi Allah jadi semua pergerakan yang ada di alam semesta ya termasuk pergerakan bulan mata semuanya makin bergerak semuanya dari Allah yang menggerakkan semuanya. Khalaqa dari akan Allah al-kula ing sabehe minggori hajatin saking tanpa butuh ilahi maring kulu ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta ini ya, termasuk Allah menciptakan surga, neraka, menciptakan apapun juga Allah itu tidak butuh ya. Tidak butuh seperti tadi Allah kan tidak butuh Allah menciptakan jin manusia Allah tidak butuh ya. Yang membutuhkan itu ya makhluk Allah. Kalau dia mau berbahagia, dia harus ikut perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Harus mengikuti jejak langkah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wala mujiba lan ora kang ngajibaken iku maujud. Au jaba kang ngajibaken Allah dalika ing iku khalaqul kulli ya khalaqul kulli alaihi ngatasi al-kullu ya al-kullu. Lakin tetapi ilmu utai ilmuna Allah bizalika kali itu khalqul kulli iku sabkun diheulanya dahulu. Jadi Allah menciptakan langit bumi. Allah menciptakan ruang angkasa. Allah menciptakan manusia, jin semua yang ada di seluruh dunia termasuk Allah menciptakan surga, neraka, itu bukan sesuatu yang wajib bagi Allah. Semuanya yang diciptakan oleh di seluruh dunia ini semuanya sesuatu yang mungkin gitu. Jadi bukan wajib bagi Allah ya. Dan Allah yang ciptakan kan berdasarkan ilmunya Allah. Dan ilmunya kan yang namanya ilmu Allah itu ta'aluknya mutlak. Nah, itu bisa ta'aluknya itu kepada sesuatu yang wajib, bisa kepada sesuatu yang mustahil, dan bisa
ta'aluk kepada sesuatu yang apa yang jaiz, yang boleh gitu, yang boleh. Ya Allah tahu misalnya wajibnya. Allah tahu bahwa Allah itu punya sifat-sifat wujud kidam dan segala macam ininya. Sesuatu yang mungkin Allah tahu ya tadi bahwa apa-apa yang diciptakan oleh Allah kan sesuatu yang mungkin semuanya ya. Mungkin jaiz ya. Sesuatu yang mustahil Allah tahu bahwa Allah itu tidak punya anak ya. Tidak punya istri ya, dan tidak punya kakek buyut segala macamnya, tidak punya turunan gitu ya istilahnya lah, menurunkan ya. Karena itu ya tadi jadi Allah itu semuanya tahu sesuai dengan ilmunya Allah diajali. Nah, sedangkan ilmu taluk sifat ilmunya Allah itu cuma hanya satu, yaitu taluk tanjizi kodim ya, bukan tanjizi hadis ya. Tanjizi kodim bukan tanjizi hadis ya. Kalau taluk misalnya sifat kudrat makan itu ada 7 ya, gitu. Taluk suli kodim, kemudian kobdoh tanjizi hadis, kobdoh terus tanjizi hadis, kobdoh tanjizi hadis, ini ada 7 semuanya ini ya. Palabud maka orang pasti iku maujudnya apa ayah lupa yenta dari akan Allah maing perkara kuliko kang dan damel atau dan akan iman bahwa maka utai Allah iku al awal zat kang maha awal wal akhiru lan zat kang maha akhir wal zahir lan zat kang maha zahir wal batin kang maha batin wa wal utai Allah ala kulli syai'in ing ates saban-saban perkara iku qadirun zat kang maha kuasanya. Jadi ya Allah kan maha kuasanya, yang namanya ini kan sifat maknawiyah timbulnya dan sifat ma'ani yaitu qadir timbul dari sifat kudrat tuh ya. Pasangan irodat. Yang jelas zat Allah dan semua sifat-sifat yang ada pada Allah merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Maka kalau bisa di dalam ilmu tauhid ini ada urut pertama sifat wujud kidam dan itu kan diurut-urut. Tujuannya supaya apa? Supaya orang mempelajari supaya mudah mempelajari tauhid gitu. Begitu kalau misalnya orang misalnya belajar martabat 7 kalau nggak tahu ilmu tauhid bisa berbahaya. Bisa-bisa itu menjamakan Allah dengan makhluk. Nah ini iya. Ahato meliputi Allah bikulli syai' kalau saban-saban perkara ilmu jadi kan semua ilmu Allah kan segala sesuatu kan baik yang wajib yang mustahil dan jaiz itunya itu rumus itu rumus ya rumus iya rumus. Jadi seperti misalnya tadi lahir jatna aswad kita nggak usah ini ya biasa-biasa aja sih itu ya karena memang di dalam kitab ini juga sudah ada sejak zaman Syekh Mursopi ya, pada tahun 1630 ya, pada zaman dulu kerajaan Mesir ya, itu mursyid terakhir itu Syekh Mursopi ini seorang mursyid yang benar-benar hebat ininya sampai-sampai raja-raja penguasa-penguasa hormat sama dia lah ininya. Tapi setelah dia meninggal bermunculannya melahirkan misalnya kalau kita mah mendirikan organisasi tarekat lain saja aswajat gimana. Jadi itu udah aneh itu mah. Memang sudah ada dalam ilmunya Allah diajali gitu. Sudah ada dalam ilmu Allah dijajali. Justru kita dengan lahirnya zat aswad kita bersyukur ya. Karena kalau tanpa itu waduh itu pokoknya kalau disuruh nggak enak apalagi di medsos ya entah gempar ya. Jadi kemarin seperti saya setelah pelantikan ya di Banyumas ya Amar Kenas ya besok saya nginep di Gombong kemudian saya ke Banyumas baru kan ziarah ke makam Mbah Abdul Malik gitu. Abdul Malik ya dirinya sekalian saya diskusi dengan keluarganya ya bahwa pada ketika itu pada masa hidupnya Mbah Abdul Malik itu dia itu memegang mursyid tarekat Naqsyabani Khalidiyah itu ya Khalidiyah di mana Mbah Malik itu dibeat langsung sebagai mursyid oleh ayahnya Mbah Ilyas dan Mbah Ilyas dari Jabal Kubais itu. Dan dari obrolan keluarga ya bahwa Mbah Ilyas itu tidak pernah jadi mursyid tarekat
Sajiria pernah. Apalagi membaiat, nggak pernah. Nah, ya kalau untuk lebih jelasnya lagi, bisa konfirmasi langsung ke Banyumas kalau orang misalnya disangka saya fitnah. Kan saya kan menulis, oh kita boleh fitnah, hasud, bagaimana orang sama begitu, cuma hanya menyampaikan ya kalau datanya langsung ke sana, iya. Justru saya kasihan kalau orang yang sudah membelokkan tarik, saya kasihan, ya. Karena masalah membelokkan kalau di dalam bahasa ini mungkin Arab ya, itu namanya tahrif ya, tahrif. Kalau dalam bahasa ini mah distortion ya, bukan interpolation, bukan distorsi. Dulu kan waktu tahun 2010 saya juga membongkar kitab-kitab salaf yang ditahrif oleh Wahabi itu, ya, bongkar. Itu bahasa tahrif, ya, tahrif. Jadi berkembang. Dulu ada tahrif kitab. Sedangkan tahrif itu bisa memasukkan isi-isi karya ulama salaf dengan cara menambahkan, mengurangi, ya. Nah, kemudian bahkan menghilangkan sama sekali, ya. Sebagaimana ada di kitab Syiar Alamun Nubala itu ya, ada 18 jilid ya karang Imam Az-Zahabi. Jadi ada penerbit tertentu dari Wahabi bahwa di situ dihilangkan Imam Malik Al-Muzaffar, orang yang pertama kali kalau mungkin dulu mah istilahnya ya. Jadi ada kekomunakan gubernur Irak ya. Syekh Al-Ayubi, Sultan Al-Ayubi ya dirinya. Dihilangkan sama sekali, nggak ada. Berarti ditahrif. Maka ketika saya beli, saya komplain, saya pulangin aja. Orang 18 jilid ya, ininya. Saya pulangin ini. Tahrif. Sekarang berkembang. Tahrif makam ya. Tahrif silsilah ya. Tahrif apa lagi? Tahrif tarekat, ya macam-macam lah. Ya. Memang sih dulu saya tahun 2003 ya, saya kan punya kitab nasab. Ketika saya berangkat ke Mekah, beli kitab nasab itu namanya Umdatul Talib. Kemudian saya mengadakan penelitian ke Rabithah Alawiyah di situ. Nah, di hasil penelitian itu ada silsilah Wali Songo, silsilah ada di dia, ya. Padahal kan berhak itu kan dari kerajaan atau Kesultanan Nusantara ya, Indonesia ya, di Indonesia. Berhak. Saya udah ada konfirmasi atau musyawarah gimana? Cuma dulu kan karena zamannya bukan di medsos, cuma saya simpan aja lah gitulah. Tapi setelah berkembang masalah nasab begini, saya teringat ketika saya dulu kan dulu saya mesantren keliling dulu tuh, Tasik, Garut, Sukabumi, pada keliling. Dan saya ke Jawa itu. Nah, sekarang saya kuliah di hubungan internasional itu dulu. Jadi saya sedikit tahu lah tentang politik internasional. Nah, ketika itu dulu, apa istilahnya tuh, Rabithah Alawiyah itu istilahnya tuh, ada sisi Holsena, ya, ini kan istilahnya tuh taktik Belanda, ya. Ya, yang itu oleh Van der Pas jadinya, Van der Pas. Di mana supaya dominasi penjajahan Belanda supaya langgeng di Indonesia, maka Belanda itu menjalankan politik sphere of influence, gitu ya. Artinya semua pengaruh yang ada di tanah Nusantara supaya dalam pengertian bagaimana caranya, yang misalnya membuat silsilah, membuat masuk ke keraton-keraton, kerajaan, membuat manuskrip ya, bagaimana supaya bisa menguntungkan Belanda ya di sini. Dan sebagai mitra kerjanya mungkin datang dari mana lah gitu ya, ini ya. Itu di antara tujuan Belanda aja. Kemudian membuat isu-isu, ya isu politik, budi propaganda, macam-macam semuanya demi kepentingan untuk kepentingan politik luar negeri Belanda ya, dalam rangka untuk supaya langgeng dan kuat dominasi penjajahannya di Indonesia. Wa asalan mengakan wa kula sating perkara ada dan ing bilangan ya. Ya lamu kuninga Allah. Weruh Allah asira ing rahasia wahba lan perkara kang sama ya. Ya lamu Allah khinatal ayuni ing perkara kang dan ora bisa ditingali
maring piro-piro mata moto ya. Jadi kan tadi ya, kan Allah mengetahui kan segala sesuatu, ya, baik yang sir, yang batin segala macam, bahkan jangan tidak bisa dilihat oleh mata, ya. Oleh mikroskop pun tidak bisa dilihat, Allah semua tahu. Kan kalau di dalam kita ilmu tauhid ya, maaf ya, kemudian ilmu mantik, nggak ada tuh yang bahasa yang namanya proton, neutron, elektron, nggak ada ya. Nah itu sesuatu jangan oleh mikroskop, oleh mata, oleh mikroskop pun tidak terlihat. Jadi Allah tidak seperti begitu. Ya, kalau di dalam ilmu kimia itu yang ada misalnya contoh aluminium. Aluminium itu berat atomnya 23. Ya. Nomor atomnya 13. Kalau kulit terluar itu ada 2 elektron. Kulit kedua 8 elektron dan kulit ketiga 3 elektron. Kemudian di dalam aluminium itu ada proton dan neutron. Itu sesuatu yang tidak bisa terlihatnya. Jadi Allah bukan seperti itu. Jadi Allah Maha tahu semuanya Allah itu. Ini. Dan bertanya ya. Wa malan berkata apa kang samar opo asud piro-piro ati dadaknya. Kayak pahale koyo opo. La yamul ora uruh Allah saking perkara kala kang nipakan Allah wa insa ala eling ya lamu beruh Allah man ing makhluk kulika kang den damel man wa walan itu ya Allah iku Allah tipu zat kang mah lembut al khatur zat kang mah waspada alima beruh Allah al asya'a ing pira-pira perkara qabla wujudiya ing dalam sebelumnya ya sedurunge wujudi Asia suma selajengnya aujadaha ngawajun Allah ing Asia al haddima ing atas batasan perkara alimah kang uninga Allah ha ing Asia palam yazar maka ora gingsing sir Allah iku aliman zat kang mahurul bil askal pira perkara lam yajad yang terjadi kan ora hanya teka ulang Allahu baik Allah apa ilmu inda tajaddudil asya'i ing dalam antekane pira-pira perkara bi ilmi kan ilmunya Allah. Jadi kalau tadi Allah Maha melihat itu ya, jadi ilmunya Allah tuh tadi sudah ada di azalinya. Jadi kan talib tanji kodim itu kalau dituin mah talibnya tanji bukan tanji hadis ya. Kalau misalnya kalau tanji hadis ntar suluhin saja. Jadi ilmunya diajari itu nanti itu bisa apa dengan ilmunya Allah bisa didahului dengan kebodohan. Jadi makanya tidak ada taluk tanji hadis, tapi tanji kodim. Gitu. Atkona ngukukan Allah al-asmi perkara wah kamal dan tegas ngukukan Allah ing asya. Ya'lamu waru Allah al-kuliyat ing pro bangsa blegan atau universal disebut musal wal juz'iyati lan piro bangsa bagian jud al-itlaq ing atase mutlak. Bahwa makati Allah iku alimul ghaibi zat kang maha weruh perkara kang gaib wa lan sahadah kesaksian. Ta'ala maka mahalur Allah ama saking perkara yusyrikuna kanyukan iki kaum bagi musyrikun fa'alun zat kang maha nggawe 5 maning perkara yuridu kang ngarepakan ngadulakan Allah ikmat ya. Semuanya kan irur Allah semuanya ya. Allah punya kekuasaan, sifat otomatis semuanya itu ada sifat irur Allah, semua atas kehendak Allah. Seperti apa tuh masalah nasab ya. Itu irur Allah semuanya. Masalah nasab, masalah makam, masalah apa-apa segala sesuatu yang ada dan terjadi di seluruh alam semesta semuanya irur Allah. Ya misalnya kalau misalnya masalah nasab itu kan masalah musibah, masalah bencana, ya memang sudah iradat Allah semuanya. Jadi dengan adanya bencana, kondisi manusia ini kan bisa stabil, bisa sadar. Yang tadinya nggak baik jadi baiknya, bisa sebagai itibar ya.
Seharusnya kan bersyukur dengan adanya masalah nasab, rungkatnya nasab, harusnya bersyukur ya. Karena memang itu sudah ada ya. Di zaman dahulu ya, oleh Zinnun di dalam kitab Hilyatul Auliya wa Asfiya karya Imam Abu Al-Asbahani. Pagi 9 halaman 373. Di situ terbitan Darul Fikr Baitul Banon. Kata Imam Zinnun itu al-bala'u milhul mu'min. Wa iza adamul bala'u fasada haluhu. Jadi musibah atau bencana itu garamnya orang mukmin. Seandainya tidak ada musibah bencana, rusak kondisi manusia lah, rusak kondisi manusia. Maka dengan adanya bencana ya, itu menjadikan sebagai suatu itibar bagi kita ya. Karena kan yang namanya orang mukmin itu, yang mukmin itu segala sesuatu yang ada di dunia ini ya, baik yang ada di sekitar kita maupun yang lainnya, maupun peristiwa apa aja dijadikan sebagai itibar ya, supaya hidup kita ini selamat ya. Pernah di Imam Hatim Al-Asam ada di dalam kitab Tanbihul Mukhtarin di sana karya Syekh Abdul Asy'aroni pada halaman 58 ya. Imam Hatim Asam ditanya, wahai Imam Hatim Asam, kapankah seseorang mata ahaduna kali ini lagi lah. Wahai Imam Asam, kapan seseorang itu disebut ahli itibar di dunia? Jawab Imam Asam, qala idza kulla syai'in akibatuhu ila kharab wa sahibu ila turab, gitu kan. Apabila seseorang itu disebut ahli dunianya, ahli itibar di dunia, apabila dia sesuatu sebagai akibatnya ya, akibatnya akhirnya itu akan menuju kehancuran gitu ya. Ya maka semua dengan ajaran nasab segala macam sebagai itibar. Kita akan mati, buat apa sih nasab mulia ya? Kalau seandainya aman tidak punya aman, tidak berilmu ya, tidak bermanfaat bagi umat ininya. Maka nanti sebagai pelaku akhirnya kan akan mengalami kematian, semuanya wafat semuanya ini. Ya, maka itu hikmah. Semuanya kan di tulisan hikmah, semua yang ada di seluruh dunia ini semuanya hikmah, Oh, sebentar lagi ya. Tanggung ya. Bahwa lan utai Allah itu ya. Iku al-mizat kang maha irodat. Ngerepaken lilka ina mang piro-piro kang wujud atau alam sebenarnya alam lah. Di alamil adi ing dalam alam bumi wasal langit lam ta'alaq. Ora ta'alluq apa qudratuhu sifat dari Allah bi ijai syai'in kalawan ngamudikeun perkara hatta arodah sehingga ngerepakan Allah ku insya. Jadi harus nanti irodat, semuanya irodat ya ininya. Jadi tidak berhubungan, tidak akan ta'alluq sifat kudrat Allah mencipta sesuatu sehingga ada irodat Allah semuanya gitu ya. Nah, di dalam irodat Allah terkandung sifat kudrat Allah. Kama annahu seperti Allah ikulam yuridhu ora ngarepakan Allahu insya subhanakal masih Allah. Hatta alimau sehingga warung Allahu insya. Iskrona yastahil mustahil apa ayurida yenta irodakan Allah subhanahu kal masih Allah wa ta'ala Allah ma ing perkara lam ya'lam kang orang waruh Allah ing emak au yaf'alu atawa bigawi Allah al muhtaq ing perkara kang dan pilih tidak. Itu semua Allah yang ciptakan ini semua jadi ikhtiar Allah, semua ikhtiar Allah semuanya. Ikhtiar Allah ya. Dan Allah di kaum filsafat jadi adanya misalnya makhluk, adanya buminya itu ada dengan sendirinya bukan ikhtiar Allah. Nah, ini kan bahaya. Itu kalau di dalam kitab Ummul Bahin namanya itu istilahnya tuh al-ijabu zatiyu ya. Al-ijabu zatiyu ini. Cuman enggak terang kelamaan ya. Al-mutakang kan nerima kukuh min zakal kisah itu pegawaian ma ing perkara yuriduhu kang orang harapan Allah imma kama yastai seperti mustahil apa antu jala yenta dan wujudakan apa hadil ahqa iku
iku piro-piro perkara kang nyata minggorihan saking tanpa urip. Kama yasa seperti mustahil apa antakuma yang tak ngadeg apa di sifatu iki piro-piro sifat bigorizan kalan tanpa zat mau sifat dan sifat apa kan ya kalan zat ya sifat kan zat pasti ada sifatnya, cuman kalau zat Allah, zat dan sifat-sifat Allah itu merupakan satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisah-pisah. Nah, kalau makhluk kan semua ini ya, semua bisa dipisah-pisah ya. Sebabnya, ya, terima kasih. Mudah-mudahan kalau ada kesalahan, tolong dikoreksi ini maafkan ya. Gitu, malum lah. Apa saya lagi belajar gitu ya. Tabarukan kepada para kiai-kiai yang dan yang hadir di sini. Allahumma biq ila akum thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengajian kita ya selesai dan Al-Qur'an mengibarkan oleh teman-teman. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya sahabat fadail, Abah Kiai Yusuf Mubarak, Abah Kiai Tolani Sadiki, Abah Kiai Uhu, para Jasman, Sekretaris Kiai Abdul Soebi, Bendahara Gus Ajis Jazuli, Sahibul Channel, para kiai, para bapak, para ahli thariqah al-muqtabar an-nahdliyah. Saya lanjutkan pengajian kitab Fathul Mu'in yang kemarin dibaca oleh Gus Ajis sampai wastim dulu ya, Imam Syafi'i. Halaman Imam Syafi'i. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala madhabil imami katanya Di Wafaidah. eta anu maca ieu Enggak sering depannya. aya Wafaidah. Berapa kalimat yang kita wa faidatu imtisal awamirillah katanya wa faidatu imtisal awamirillah ta'ala wa istinabu nawahihi. Lan utawi faedah fikih iku nerima nurut saking perintah Allah Ta'ala lan nerima nyingkiri saking larangane Allah. Jennon urang belajar ilmu fikih eta teu aya nu sanes iwalti nyaeta nurutan sadaya perintahna Allah jeung nyingkiran sadaya anu dilarang ku Gusti Allah. Eta ala madhabil imamil mujtahidi Abi Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu. Ingatasen madhab imam kang jadi mujtahid Abi Abdillah kunyahe Abi Abdillah Muhammad bin Idris ismul karim Muhammad
bin Idris Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i rahimahullahu ta'ala mugi rahmati Imam Syafi'i sapa Allah ta'ala wa radiya anhu lan ridhoni ya Allah anhu saking Imam Syafi'i. Iki imam bener iki maki. Lain imam ieu lain imam jejorangan. Ieu imam saestuna imam ieu. Al imam eta maknana majbu' jelma anu boga pangikut. Eta lughatan sakur-sakur jalma eta boga tabi ngaranna majbu'. Wal majbu' huwa al imam. Jadi sahabat eta jelma anu boga pangikut hiji eta sah jadi imam menurut logat mah. Hiji imam unyil. Imam hiji, makmum hiji sah kan teh? Sah. Ieu ngaranna imam, ieu ngaranna makmum. Urang boga pamajikan hiji eta makmum urang. Maka sohaan akuna imam. Jadi bapak Lughatan eta mah. Lamun istilahan al imam fil fiqhi nyaeta al mujtahidun. Jelma-jelma anu mujtahid. Naon anu ngaranna mujtahid eta? Al mujtahidu man badala nafsahu listimbatil ahkamil islamiyah aw syar'iyyah. Eta jelma anu ngentekeun menghabiskan umurnya, kemampuannya, usahanya untuk menggali hukum-hukum Islam. Eta ngaranna imam. Imam ajis boleh karena punya makmum istrinya, tetapi tidak boleh mengatakan imam umat Islam. Tidak boleh. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan imamu umatil Islam, tidak pernah. Orang yang telah menjadi seorang mujtahid mutlak, yang pengikutnya hampir seluruh dunia, tidak pernah mengatakan dirinya sebagai imam umat Islam. Komode imam besar umat Islam. Aya ulama-ulama nu ageng pangkatna di sisi manusia jeung di sisi Allah nasbihkeun dirinya nyaeta imam besar umat Islam iwalti jelma nu belok. Lamun urang boga organisasi, misalnya Abah Yusuf imam PWI LS bener kumatak manehna pengurus pusat PWI LS. Salah sahiji imam PWI LS eta Abah Raden Yusuf Mubarak. Eta bener. Tapi lamun Abah Yusuf nasbihkeun dirina imam besar umat Islam, bohong. Kumatak naon? Kumatak ente sadayana umat Islam ngakuan manehna Abah Yusuf ieu imamna henteu. Keur salat bae teu meunang urang jadi imam. Wal makmumu karihun. Makmumna teu daekeun manehna jadi imam, manehna hoyong jadi imam. Eta hukumna imamul mabghudun, imam yang dibenci oleh makanya ulah sembarangan dia pakai imam-imam. Saha eta imam urang tina fikih nyaeta Imam Syafi'i. Ay madzhaba ilaihi minal ahkami fil masaili tegese barang kang wis
lunga iya ilahi maring barang nyatane barang kang wis lunga iya Imam Syafi'i ilahi maring barang nyatane saking sakehe hukum fil masaili ing dalem sakehe masalah. Jadi anu dingaranan madhab eta madzhaba ilaihi asy-Syafi'i. Madhab Syafi'i, madzhaba ilaihi Syafi'i. Jalan anu ditempuh ku Imam Syafi'i anu ngahasilkeun hukum-hukum masalah-masalah agama nah, urang nuturan. Nah, eta ngaranna madhab Syafi'i. Anu dipikirkeun ku Imam Syafi'i, anu disimpulkeun ku Imam Syafi'i, urang nuturan. Nah, ngaranna eta madhab Syafi'i. Maka nudzihab tempat urang nuturan. Dingaranan madhab Syafi'i. Lamun anu nuturana Imam Abu Hanifah madhab Abu Hanifah. Nuturan Imam Hambali madhab Imam Hambali. Imam nasalah kumaha atuh teu naon-naon urang mah pengikut. Imam nabae lamun salah eta imam pahalana hiji. Lamun imam eta bener pahalana dua. Wa Idrisu waliduhu lan utawi Idris waliduhu iku wong tuane Imam Syafi'i. Huwa Ibnu Abbasin Ibni Utsman. Huwa utawi Idris iku bin Abbas bin Utsman Ibni Syafi'in bin Syafi' Ibni Sa'idi bin Sa'id Ibni Ubaidin bin Ubaid. Ya, ayat di dia tadi teang-teangan Ubaid di teang-teangan ayat di dia si horeng mah atau pantesan itu ketimbul di bab nasab ayat di dia si horeng mah Ubaid dia ayat di dia Ibni Ubaidin anak sahaya Ubaid di dia Ibni Abdi Yazid. Oh, sisanya. Sanes. Anakna atau putrana Abdi Yazid Ibni Hashimin, putrana Hashim Ibni Abdul Muttalib. Putrana Abdul Muttalib. Ya, sugan ya lain Abdul Muttalib ya, Al Muttalib ya. Jadi mah dicetakan i'anah Abdul Muttalib. Ibni Abdi Manafin, putrana Abdi Manaf. Sebab Abdi Manaf eta boga putrana opat. Kahiji ngaranna Hashim, kedua ngaranna Muttalib, anu katilu ngaranna Abdus Syams, anu kaopat ngaranna nyaeta Nofal. Ieu Hashim nurunan ka Gusti urang sadaya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus Muttalib eta nurunan Imam Syafi'i. Muttalib ya lain Muttalib. Loba ieu maca berjanji Abdul Muttalib. Padahal mah anu ditasjid eta lain lam. Tokna Muttalib. Kumaha eta asalna Mutatallib. Mutatallib kemudian ditatana jadi to summa ubdilatit taul ula ila ta isaniya pasara Muttalib. Nah, lain Muttalib. Loba yo macana Muttalib. Abdul Muttalib. Nah, anu bener Abdul Muttalib. Muttalib. Nah, ieu putrana Abdi Manaf pertama Hashim, anu kedua Muttalib nurunan Imam Syafi'i, anu katilu Abdus Syams nurunan Muawiyah, anu kaopat nyaeta Nofal. Jadi Muawiyah jeung Kanjeng Nabi Muhammad eta sepupu misan, mungkinnya jadi musuh putra-putrana. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib
bin Hashim bin Abdi Manaf incu kaopat. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams kalimah deui turunan kaopat. Turunan incu kaopat saru. Engke Muawiyah boga putra ngaranna Yazid generasi ke-6 na eta. Nabi Muhammad boga putri ngaranna Fatimah, ke boga anak ngaranna Husain. Guleg ieu Yazid jeung Sayyidina Husain. Incu-incuan Abdi Manaf sadayana ge. Nah eta disebab masalah politik eta itu masalahnya lain, masalah agama lain. Ieuna Allahu Akbar anu eta Allahu Akbar deui. Yazid ngerasa namanya Sayyidina Husain itu memberontak, hukum memberontak harus diperangi. Menurut Sayyidina Husain radhiyallahu an, Yazid bapaknya ini ingkar janji. Katanya tadi ngomong dulunya kalau Muawiyah meninggal akan diserahkan kepada Hasan. Kalau Hasan sudah meninggal akan diserahkan pada Husain. Pas Sayyidina Muawiyah mau meninggal, dia malah mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Otomatis kalau diangkat putra mahkota, ketika Muawiyah ini meninggal, yang jadi raja adalah Yazid. Marah Sayyidina Husain, kakaknya sudah wafat diracun. Yang ngeracun siapa? Istrinya. Istrinya itu siapa? Saudaranya sendiri, cucunya atau anaknya Muawiyah itu. Luar biasa. Zaman baheula kitu tak, gara-gara politik. Politik sadulur jadi musuh gara-gara politik. Nah cuma kunaon lamun urang baca kitab fikih Banu Hashim wa Banu Muttalib anu menang humusul humus anu ieu boga kaistimewaan kumata waktu zaman Hisor, zaman diboikot, Nabi Muhammad diboikot, Bani Hashim diboikot selama 3 tahun oleh orang-orang Quraisy. Kemudian keluarga lain ini enggak membantu kecuali keluarga Muttalib. Keluarga Muttalib ini anak cucunya mau ikut diboikot oleh orang-orang Quraisy. Kata keluarga Muttalib, kalau Bani Hashim tidak boleh membeli gandum, maka haram bagi Bani Muttalib untuk makan gandum. Kalau Bani Hashim tidak boleh dia membeli air, haram bagi Muttalib makan air orang Quraisy, minum air orang Quraisy. Kalau Bani Hashim lapar, Bani Muttalib lapar. Bani Hashim kenyang, Bani Muttalib kenyang. Itu keluarga Muttalib. Sepupu yang lain cicing wae. Banu Abdi Syams cicing wae pura-pura bloon. Bani Nofal cicing wae pura-pura bloon. Makana eta pas zaman Islam ieu geus jaya, Nabi Muhammad sudah menguasai Jazirah Arabia. Datang Sayyidina Utsman dengan satu dari Bani Nofal, wahai Rasulullah, kenapa engkau ya Rasul, orang-orang Bani Hashim, Bani Muttalib mendapatkan khumus daripada harta ghanimah, sedangkan kami Bani Abdi Syams dan Bani Naufal tidak mendapatkan khumus dari ghanimah? Bukankah kita ini sama-sama cucu daripada Abdul Manaf? Apa jawab Rasul? Banu Hashimin wa Banul Muttalibi syai'un wahidun. Bani Hashim dan Bani Muttalib satu, tidak dapat dipisahkan. Karena dulu waktu zaman diboikot hanya Bani Muttalib yang ikut merasakan penderitaan waktu diboikot oleh gegeden Quraisy Abu Jahal. Abu Jahal bikin surat instruksi waktu itu, namanya Sahifatul Hisar. Instruksi kepada seluruh orang Quraisy, jangan sampai berhubungan dengan Muhammad dan Bani Hashim.
Jangan sampai menjual makanan pada Muhammad dan Bani Hashim. Jangan sampai menikahkan anak-anaknya dengan keluarga Muhammad dan Bani Hashim. Itu ditaruh, diumumin di seluruh instruksi ini kepada orang-orang Mekah. Ditaruh di Ka'bah. 3 tahun keluarga Nabi Muhammad dan Bani Hashim, baik yang sudah Islam maupun yang masih kafir. Ini kalau orang Arab itu yang masih kafir aja, kalau masalah keluarga tidak mau melihat ponakannya menderita. Siapa yang mau membunuh Muhammad berhadapan dengan kami Bani Hashim, padahal dia masih kafir, itu Bani Hashim. Mengabelaan pokona. Lamun masalah pendapat mah anu benten teu naon-naon, tapi lamun geus fisik pokona turun sadaya Bani Hashim, walaupun Bani Hashim enggak percaya juga kepada Nabi Muhammad waktu itu. Nah, eta urang Banten ge sarua eta. Urang Banten eta. Lamun geus masalahna berbeda pendapat, aku eta mah beda pendapat mah teu naon-naon. Tapi lamun geus fisik pokona aya hiji jelema Banten geus main fisik turun sadaya. Saya benar-benar baik ngomong bari ngerokok. Turun ulang ngerokok baik. Hari Minggu Sabtu. Kalah nungges sepuh tak abah to bari geus sepuh, Abah Yusuf geus sepuh. Masa urang anu ngora-ngora kieu eleh. Itunya. Wasabiun wa huwa alladhi yunsabu ilaihi imamu, lan utai sapi wa huwa lan utai sapi iku kang dinisbataken ilai maring kang al imamu sapa imam wa aslama huwa wa abuhu saibu yauma badrin, lan manjing Islam iya imam iya Syafi' huwa iya Syafi' wa abuhu lan abai Syafi' asa ibunya taniki Sa'ib yauma Badrin ing dalem dina perang Badar. Wa wulida imamun radhiyallahu anhu sanata khamsina, lan den lairakeun sapa imam kita radhiyallahu anhu nyatane Imam Syafi'i sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atin lan 150 Hijriah. Wa tuwfiya yaumal jumu'ati lan den wafataken ya Imam Syafi'i ing dalam dina Jumat salkha Rajab ing dalam akhir bulan Rajab sanata arba'in ing dalam tahun 4 wa mi'atain lan 200 wa samaituhu lan ngarani isun hu ing kitab bi Qurratil Aini kelan kitab Qurratil Ain pengadem-ngadem mata bibayani muhimmati ahkami dini kelawan nerangaken sakehe masalah kang penting sakehe hukum-hukum agama. Intakhabtuhu wa hada syarha minal kutubil mu'tamadati. Wis apa ngalap isun hu ing kitab wa hada syarha lan ikilah syarah. Iki mantub ning intakhabtuhu ya, mantub ning hu. Orang usang bodomir baris sebab iki tingkah nasab hunek. Lamun tingkah ropa kudu ana domir sing didohirakan. Kumtu ana wa zaidun. Kudu ana didohirakan. Tapi lamun tingkah nasab orang usah langsung baik. Intahabtuhu wa hada syarha. Orang usah intahabtuhu iyahu wa hada syarha. Minal kutubil mu'tamadati saking sakai kitab kang den dadekaken tetegenan. Li syekhina Khatimatul Muhaqqiqina, kedua guru kita Khatimatul Muhaqqiqina nyatane tugasan sakehe ahli tahqiq kabeh. Ahli tahqiq iku man asbatas syai'a bid-dalil. Orang yang menetapkan sesuatu dengan dalil, itu muhaqqiq, peneliti.
Ana sing al-qari. Al-qari apa yang ada harus diterima. Dibaca kitab begini. Ya udah dia nggak mau mikir lagi. Itu pangkatnya al-qari, pembaca atau al-muqri. Tapi lamun al-muhaqqiq, dia sifatnya dalam hatinya itu selalu punya pesimistis. Artinya itu benar nggak ini? Langsung dia tahqiq. Misalnya kayak tadi tuh, kok ini lafadznya Abdul Muttalib, bukannya anaknya apa namanya Abdul Manaf, namanya Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Nah akhirnya ditahqiq, yaitu dengan cara muqabalatul kutub. Oh coba di kitab lain, oh ternyata benar salah ini cetakan ini. Kayak Abuya Muhtadi itu sudah muhaqqiq. Abuya itu setiap ada kitab dia tidak percaya dulu. Iya salah iya. Neangan iya na manuskrip na Abuya mah. Kadang-kadang hiji dua manuskripnya. Iya Wahabi iya anu ngerubah iya dirubah iya jeung Wahabi. Itu Abuya kan. Makanya Abuya itu al-muhaqqiq Abuya Muhtadi bin Abuya bin Dimyati. Karena orang yang berpangkat muhaqqiq itu tidak ada di dalam kitab ini begini, menurut dia. Woi namanya anaknya Abu Manaf itu Abdul Muttalib bukan Muttalib. Tuh ada di dalam kitab ini. Padahal cetakannya yang salah. Yang salah itu al-muqri mas itu. Tapi kalau al-muhaqqiq dia bertanya dalam hatinya, kemudian memverifikasi. Ada verifikasi di sana. Kalau tidak diverifikasi atau dia tidak tahu caranya memverifikasi, itu namanya al-muqri, pembaca saja. Banyak orang jadi pembaca, jarang orang jadi muhaqqiq. Dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang namanya kiai kalah pangkatnya dengan syarif yang bodoh. Nah, ini kan tidak biasa. Yang ada itu di dalam kitab Marahil Ubudiyah, kiai lebih mulia dari syarif yang bodoh. Dalam Al-Bujairimi, kiai orang berilmu lebih mulia dari syarif yang bodoh. Tapi kok ini beda sendiri dalam kitab Ba'alawi? Katanya yang ngomong Ibnu Hajar. Kitabnya namanya Manhajus Sawi. Dikarang oleh Zain bin Ibrahim bin Smith Balawi. Katanya Ibnu Hajar mengatakan, satu Habib yang bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai. Saya nggak percaya dalam hatinya. Katanya Ibnu Hajar mengatakannya dalam kitab Al-Fatawi. Saya cari kitab Fatawinya Ibnu Hajar, saya baca satu-satu. Tidak ada Ibnu Hajar mengatakan bahwa satu syarif yang bodoh ini syarif yang asli. Kamu yang palsu mah. Yang asli saja turunan Nabi Sahih bodoh. Katanya dapat mengalahkan kiai yang alim 70 kali. Tidak ada seperti itu. Itu adalah al-kidbu ala ibni Hajarin. Man kadzaba ala ibni Hajarin kama kadzaba ala Rasulillah li anna ibn Hajarin min warasati Rasulillah sallallahu alaihi. Man kadzaba ala nabiyina Muhammadin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Udah tuh yang malsuin Ibnu Hajar ngomong yang tidak diomongkan oleh Ibnu Hajar itu falyatabawwa maq'adahu minan nar, asup neraka. Ke aya nu nyapaatan eta. Paling nu nyapaatan kibin-kibinna. Orang nama baik. Pencemaran nama baik eta bisa dilaporkeun eta. Laporkeun ke malaikat. Khotmatil muhaqqiqin li guru kita sah guru urang eta khotimatil muhaqqiqin ugasana ahli tahqiq kabeh. Ieu lapat teh tina lapat khotimah lain teh taknis lain. Cenah ieu syekhina nu dakar khotimatina eta muannas ieu khotimah ieu teh ngaranna teh mubalaghah. Teh lil mubalaghah. Kayak al-allamah eta teh lil mubalaghah fi bulughi hadar rajul
al-ilma. Syihabuddin nyatane Syihabuddin laqabe. Ahmad bin Hajarin nyatane Ahmad bin Hajar al-Haytami. Wa baqiyatil mujtahidina lan sakakarene ahli mujtahid kabeh misli Wajihuddin jigan semacamnya atau misla hale semacamnya Wajihuddin boleh dibaca mislu Wajihuddin iku semacamnya Kiai Wajihuddin orang yang pangkatnya tinggi dalam agama. Wajih itu orang yang diadepin tuanku, wajih atau muwajjah. Abdurrahman nyatanya Abdurrahman Ibni Zayadin kang anak lanang Ki Jayadi Az-Zabidi kang bangsa Zabidi. Ini Gus Haji pernah ke Zabid ini. Yaman. Caket jeung tarim ieu. Radhiyallahu anhu wa saykhai masayikhina lan guru rorone sakehe gurune kita. Syekhul Islami nyatane Syekhul Islam Al-Mujaddidi kang jadi pembaharu Islam. Zakaria Al-Ansori nyatane Zakaria Al-Ansori wal Imamil Amjadi kedua Imam Al-Amjad kang agung. Ahmad bin Majidi Ahmad Al-Majidi Az-Zabiri kang bangsa Jabir rahimahumallahu taala wa ghairihim lan liyane kabeh min muhaqqiqil mutaakhirin nyatane saking sake ahli tahqiqe wong ulama kang nerima kari kabeh 300 Hijriah kesini lah mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin 300 Hijriah ke sana itu mutaakhirin mutaqaddimin. Mu'tamidan hale gegeongan ini jauh nih ininya ta'alluqnya min intakhabtuhu aku mengambil kitab ini mu'tamidan hale gegeongan alama jazama bihi syekhal madhabi ingat sebarang kang wis netepaken biklan barang sapa guru rorone madhab An-Nawawi nyatane Imam An-Nawawi war Rafi'i lan Imam Rafi'i. Fan-Nawawi wa illa Fan-Nawawi mangka Imam Nawawi. Yang kedua Imam Nawawi. Kan kaul yang paling hebat mattafaqa alaihi An-Nawawi wa Rafi'i. Kalau tidak ada Fan-Nawawi maka yang ditetapkan oleh Imam Nawawi saja. Fa muhaqqiqul mutaakhirina mangka sakeh ahli tahqiqe ulama kang nerima akhir kabeh radhiyallahu anhum rajian tur hale kang ngarep-ngarep min rabbina saking pangerane kita titik mana ar-rahmani kang maha welas ayyan tafiya bihil adya'u jigan ing arep yen ngalap manfaat di kelawan kitab apa sake wong cerdas ayil uqala tegese sake wong berakal wa antakirra bihi lan arep yen adem bihi kelawan kitab ay bisa babi tegese kelawan sebab kitab ainaya apa mata roro isun qadan ing dalam waktu esuk ing dalam waktu besok ayil yaumal akhirah tegese dina kang akhir bin nadri kelawan mandang ila wajhil karim maring date Allah kang mulya bukratan wa asyian ing dalam waktu subuh wa asyian lan waktu sore amin aistajib doana wallahu alam bissawab. Demikian yang dapat saya sampaikan wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kiai Tubagus Ulu Zaki Kubra. Sudah diwakilkan. Oh, udah diwakilkan. Mangga. Gantian. Supaya cepat jawabannya. Apa? Kita percaya karena jangan
Haji Nur Al-Aris, kitab yang dibaca tetap, tetapi muridnya bisa berubah-ubah. Saling memberi dan menerima. Hari ini Fathul Majid diserahkan kepada Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi pokok berkata ini walaupun dia jadi anak salatu salam ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam ala alihi wa ashabihi ya nabi Allah Ta'ala bi kitabihil karim wa bi syaitanir rajim wa hadha al-mu'minuna yaqilu bahwa kulli firqatin wa ta'awuhu fi dini wa yunziru qawwa ila ta'ala al-baqiyat muslimin al-baqiyat wa billahi syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama-sama kita muliakan Rais Allah Yai Kobari dan Allah Susu juga Wakil Khusus pada Syekhona Yai Iman, mudah-mudahan kebaikan istiqomah dan bahasa Indonesia ya, biasanya bahasa Indonesia agak kagok bahasa Sunda kok bahasa Jawa masuk. Saya mungkin cuma mungkin aja dan mungkinnya juga malam benar-benar ahli makanya ahliman cuma karena sudah diperintahkan oleh mudir saya sebagai santri kami kalau benar kalau salah juga mohon dimaafkan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fa mimma yajibu lillahi ta'ala isyuruna. Dia amin. Fa mimma eta tetap ina setengahna perkara yajibu an wajib yuma lillahi ta'ala ikut Allah ta'ala isyuruna ayat mafhum barangkali ini sudah kita tahu tentang sesuatu sifat yang wajib ya Allah seperti yang tadi dikatakan oleh Abah Kobari ketika kepada Allah maka sifat dan zat itu tidak bisa disana. Ada pembahasan sifat atau pembahasan hal lain terkait dengan Allah itu hanya dalam konteks pembelajaran, dalam konteks mudah agar dipahami. Tetapi sifatnya Allah tetap menyatu dengan Allah, berbeda dengan sifat kita. Kalau kita sifatnya masih berbeda, bisa terlepas sifat itu, tapi bagi Allah tidak. Dan dalam konsep tauhid Ahlussunnah wal Jamaah Syariah memberikan tentang sifat yang mampu
yang wajib adalah 20. Disebutnya sifat yang 20 itu adalah bisa dibaca sifatul wajibatun, tegesna dengan sifat wajib. Sifat wajib dalam ilmu tauhid bukan dalam pemahaman fikih, tetapi hukum akal. Sehingga pengarang kitab ini menjelaskan bahwa sifat yang wajib itu adalah sesuatu sifat yang tidak bisa diterima tidak adanya. Sifat wajib adalah sifat secara akal, kalau tidak ada di Allah tidak diterima oleh akal. Seperti Allah punya sifat wujud. Dalam artian kalau Allah tidak ada, maka akal itu tidak menerima. Maka dalam ilmu tauhid disebutnya sifat wajib. Jadi bukan wajib dalam konteks ilmu fikih, tetapi konsep wajib dalam ilmu tauhid. Kalau di tengahnya kita bisa lihat famima yajibu lillahi ta'ala isuna al-fa'al wa kinatun bi jawab syarti muqaddar. Faknya adalah fak jawab dari syarat yang dikira-kirakan. Itu kira-kira kalau ada yang orang bertanya amma yajibu lillahi ta'ala panaqulu laka mimma yajibu lillahi isuna. Sebutnya apa? Jawab dari syaratnya. Lanjut, wa mimma lan iku tetap setengah nakinan perkara yastahilu anu mustahil kang mustahil ilma alaihi ka Allah isuna utawi hari 20. Awalnya adalah sifat mustahil. Mustahil dalam artian kalau adanya sifat yang mustahil pada Allah akan tidak ada. Allah tidak ada akan menolak. Walaupun dalam prakteknya ada orang ateis, tapi kalau Quran tidak pernah menerima ada orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu. Tidak pernah ada orang yang menolak adanya Tuhan itu, tidak pernah ada. Rekayasa pikiran. Tetapi hakikatnya semua orang akan percaya bahwa ada satu Tuhan, apapun itu. Karena secara akal tidak mungkin alam semesta ini ada dengan sendiri. Karena akal menggiring bahwa segala sesuatu itu harus ada yang akal. Jadi kalau Tuhan itu tidak ada, maka secara akal pasti menolak. Akal yang saya beda akalnya yellow lain. Sifat mustahilah itu tegasnya sifat mustahil. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak diterima as-subutu keberadaannya. Wujud ada, wajib, maka lawannya adalah mustahil. Allah itu tidak ada. Jadi secara pikiran, secara akal kita, kalau Allah tidak ada itu langsung menolak pikiran. Kenapa langsung menolak pikiran? Karena secara keilmuan semuanya dalam proses pemikiran yang dia tahu segala sesuatu ada itu pasti ada yang mengadakan. Sepanjang pengetahuan manusia. Jadi kalau ada sesuatu pasti orang bertanya siapa yang buat. Sahar ini anu iya
membuat, yang membuat, pasti secara akal begitu, karena pengalaman akal begitu. Apa aja akal itu menemukan segala sesuatu pasti ada. Makanya kemudian kalau kemudian ada orang lagi bertanya, Allah siapa yang buat? Kalau semuanya akan dipertanyakan ada penciptanya, maka nanti tidak akan ada tamat-tamatnya. Allah yang membuat A, nanti dia tanya lagi, A itu siapa yang buat? B siapa yang buat? C siapa yang buat? B terus ada hakamnya. Ketidakselesaian pemikiran dengan pertanyaan siapa yang membuat, maka itu akan tidak ada secara akal. Maka kemudian harus diputuskan ada sesuatu zat yang tidak dibuat, tidak diciptakan. Bahasa agamanya kemudian kita menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian dijumlahkan tilka arba'una oponena tidak ada. Semuanya jumlah 20 tambah 20 40. Sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Aduh, gemper ya kan? Yang iman gemper dong. Ya ada 4 itu. Dan itu kita udah paham barangkali ya teman kita dari sini. Ya dari 3 gitu proses. Beda dengan tauhid orang Wahabi. Mereka bilangnya tidak ada begitu. Dewan tauhid rububiyah tauhid asma balawi juga kan apa katanya sama itu pakul 70 kali. Dan menurut para ahli, katanya Pak ahli tasawuf semua harus asy'ariyah, kalau enggak batal. Kalau kalian bisa ke hati. Makanya mereka karena ada tauhid rububiyah dan seterusnya, mereka menafikan ada orang-orang lain menjadi wali. Tadinya nanti syirik benar-benar. Seetik musrik sih seetik. Karena itu beda metodologi. Kalau kita mah santai. Ada orang hebat, saking seudonnya kadang-kadang nasab beda juga masih itu husnudon. Karena dilatih husnudon terus, jadi nasab salah aja, tetap aja. Mungkin banget husnudon. Punya prasangka baik bahwa orang punya kelebihan itu adalah kuasa ilahi, sifat jaisnya. Kalau mereka mau ngomelin kita terus, jarang musyrik, tabarukan musyrik, Pengumuman yang suka jalan malam musyrik, Green kan opa. ekstrim. Maka dikumpulkan semua dan terkumpul dari al-jaiz. Kemudian dari 40 itu ditambahkan satu lagi sifat al-jaiz. Allah punya kuasa dan ciptaan atau tidak menciptakan. Banyak kata abad tadi. Allah tidak punya tahu. Tidak ada niatan, Allah tidak ada tujuan. Allah mau menciptakan atau tidak menciptakan tidak bisa dipertanyakan. Tetapi walaupun tidak dipertanyakan, bukan kemudian semena-mena. Tetap ada sesuatu aturan untuk kepentingan manusia, untuk kepentingan sains, manusia belajar, seterusnya. Cuma orang barangkali sekarang itu kadang-kadang suka kurang belajar tentang sunatullah. Jadi ketinggalan terus. Nah, sunatullah kalau dalam ilmu pengetahuan kan sebetulnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang baru. Semuanya nyontoh. Teknologi apapun.
bird yang terbang, pasti dia lihat barang yang terbang. Dia contoh, burung, oh sampai sekarang pesawat terbang kayak mana kan? Kalau enggak ya bisa dia rubuh. Jadi sebetulnya bagi kita tinggal nyontoh, jiplak ciptaan Allah. Kalau kita ingin sesuatu, mobil mundur, kalau menabrak, Kapal mundur. kapal bisa mundur ya? Karena belum pernah lihat burung mundur juga sih. Pernah nggak burung mundur? Ya belum pernah ya. Kapal itu nggak bisa mundur. Mundurnya. Jadi kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan apapun sebetulnya tidak ada sesuatu yang baru. Tetapi keterbelakangan kita karena kita kurang bersinergi dengan sinar. Orang malam-malam melihat codot, namun di orang teh codot lalai. Matanya katanya kurang awas, tapi belum pernah itu lalai tabrakan. Diteliti, ini ternyata menjadi teknologi luar biasa. Ada macam-macam. Apa yang sederhana, kita nggak melihat ke belakang mobil tiba-tiba belum menabrak, padahal bukan sesuatu yang baru. Barangkali kita yang harus mulai bersinergi dengan Rasulullah untuk itu. Bayakunul jami'u, maka ayat naon al-jami', semuanya itu kalau dijumlahkan itu ihda wa arba'in, 40 isi. Mama hebatnya tidak. Saya biasanya dilagu-laguin pakai nada sholawatan. Selesai, kemudian wa yajibu li rusuli alaihi wassalatu wassalam arba'u sifat. Dan wajib, sareng wajib di rusuli bikin pirang-pirang rasul alaihi wassalatu eta tetep bikin dia rasul kabeh assalatu ari sholawat wassalamu salam. Wajib opat pirang-pirang sifat. Para rasul mempunyai sifat yang wajib, mafhum seperti itu semua. Maksudnya sama, sifat wajib itu artinya bahwa sifat itu tidak bisa diterima oleh akal kalau tidak ada sifat itu. Wajib rasul itu kudu sidik. Masa rasul bang bohong? Kecuali keturunan sebagian yang ngaku keturunan Nabi suka banyak bohong. Itu bukan sifat mustahil. Mustahil kalau Nabi itu tidak sidik, tidak jujur. Mustahil kalau Nabi tidak percaya. Bagaimana kemudian orang beriman, mengimani? Dibuatlah kemudian konsep sifat wajib pada Rasul dan seterusnya. Gitu. Wa yastahilu fi hakim, yang mustahil fi hakihi dina hakna ya Rasul kabeh alaihi wassalatu wassalam, eta tetep pikeun ieu Rasul kabeh assalatu alaihi shalawat wassalam salam. Yastahilu mustahil naon opo karena opat iya hari apa Idul Adha lawan dengan opat kalau beribadah dikumpulkan semua dan terkumpul dari 4 itu ditambah satu lagi al-jaiz, maka semuanya totalnya adalah al-jami'u istifatin hak Rasul 9 pada haknya Rasul, lalu kemudian dikumpulkan semuanya, selesainya. Bayakun al-jami'u famsina. Total semuanya akidah Islam itu adalah 50. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan dua kitab telah
pengajian bulan ini yang ketiga. Nanti yang keempat, apakah bersedia pondoknya ada di Moden itu apal katanya pas umroh bulan Agustus itu pas umroh, karena kita di tanggal 12 harusnya di pertengahan Agustus di Apautin